Ya, saudara, kita sedang melanjutkan lagi obrolan kita mengenai Kerajaan Arab Saudi yang menyatakan sudah membolehkan lagi jemaah ibadah umroh kita untuk ke Arab Saudi. Tetapi ada beberapa persyaratan yang sekarang sedang disiapkan dulu. Jadi kita masih menunggu kapannya begitu. Nah, narasumber saya masih ada Pak Hilman Latif, Dirjen PHU Kementerian Agama, Pak Eko Hartono, Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, juga Pak Firman M. Nur dari Ketua Ampuri. Pak Hilman, dengan semua persiapan pembahasan, nanti Pak Eko juga di Jeddah bersama teman-teman terus mencari apa yang diinginkan pemerintah Arab Saudi dan menyampaikannya ke Indonesia begitu supaya persiapannya benar sesuai dengan yang diinginkan. Berarti ini masih beberapa waktu lagi, berapa lama atau ada perkiraan Pak dalam rapat-rapat koordinasi termasuk hari Minggu kemarin dari 3 kementerian, kira-kira ini berarti kapan ya bisa diberangkatkan ibadah umrohnya, Pak Hilman? Oh, Pak Hilman masih kami coba hubungi lagi. Pak Eko dulu deh kalau begitu. Pak Eko, pengen tahu saya dari 10 negara yang sekarang sudah menjalankan ibadah umroh lagi di Arab Saudi, ada kendala-kendalakah yang selama ini Pak Eko dan kawan-kawan terus amati sebagai apa ya pelajaran untuk kemudian disampaikan nanti ke pemerintah Indonesia, Pak Eko? Ya, sejauh yang kita amati dari teman-teman di lapangan, belum ada hambatan yang dialami oleh para jamaah dari 10 negara ini waktu masuk. Tapi yang satu yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sertifikat vaksin mereka dengan barcode dan sebagainya itu bisa dibaca oleh petugas Saudi. Itu yang paling penting. Dan itu yang sekarang harus kita usahakan agar supaya petugas di lapangan, petugas Saudi di lapangan tidak menemui kesulitan waktu membaca. Karena sebagai petugas, ya mereka diinstruksikan begitu, ya mereka akan bekerja begitu. Jadi tidak ada diskusi di lapangan. Nah, ini yang kita hindari. Kita bayangkan kalau misalnya ribuan jamaah itu kemudian ada debat dengan petugas di lapangan, ini saya kira sangat-sangat mengganggu. Nah, ini yang kita hindari agar supaya sertifikat vaksin kita bisa langsung dibaca oleh petugas Saudi. Itu yang kita usahakan. Ya, Pak Eko, tadi waktu kita jeda break begitu untuk iklan, ketika kemudian kita sambung lagi, Pak Eko cerita itu Nigeria jemaah umrohnya, dia cuma pakai kartu sederhana. Jadi hard copy gitu, kartu ya, Pak Eko ya? Ya, kartu. Tapi di situ ditempel barcode-nya. Dan itu bisa dibaca oleh Saudi. Itu yang penting. Ya, nah ini yang mudah-mudahan nanti kalau memang harus diterapkan sesederhana itu ya, yang penting di lapangannya berjalan dengan baik daripada mungkin Peduli Lindungi canggih ada di handphone, nanti handphonenya trouble atau nggak terbaca, hal semacam itulah yang kalau bisa dihindari. Begitu ya Pak Eko ya? Ya, betul. Dan kita ingat bahwa tidak semua jamaah itu pandai menggunakan gadget kan gitu. Kalau mohon maaf nih, beberapa orang yang sudah berumur kan juga susah menggunakan gadget. Apalagi kemudian ada pas lagi lowbat, kemudian HP-nya juga nggak canggih. Nah, ini malah nanti gugup di depan petugas, malah jadi nggak bisa kebaca, nggak bisa kebuka. Ini masalah-masalah teknis ini harus kita pikirkan juga. Jadi jamaah yang tidak semuanya canggih menggunakan HP kan. Betul. Nah, hal semacam ini yang mudah-mudahan nanti bisa dipertimbangkan untuk dicari jalan keluarnya. Pak Firman, kendala-kendala hal semacam ini artinya begini, kalau mewakili pemirsa yang ingin segera umroh begitu ya, Anda menghimbaunya seperti apa? Apa ini semuanya diselesaikan dulu sehingga kemudian nanti ketika berangkat sudah tidak terlalu banyak kendala? Kan kendala mungkin saja terjadi, namanya juga kita akan menjajaki peraturan baru nih selama pandemi. Waktu itu kita udah diundang untuk mencoba di dalam masa pandemi, tapi kemudian di lapangannya itu malah jadi banyak terjadi ketidaknyamanan kan begitu. Nah, bagaimana kemudian jemaah bisa menyikapi ini semua? Kita butuh waktu, lebih baik kita siapkan semuanya terlebih dahulu atau bagaimana, Pak Firman? Ya, Mas Bayu,
kami selama masa suspend pengiriman umroh semenjak Februari 2021 ini, kami terus membangun komunikasi dengan kementerian terkait dan juga institusi-institusi yang ada di Saudi Arabia, termasuk juga dengan Pak Konjen. Kami selalu mencari informasi, melakukan persiapan-persiapan. Karena di Saudi itu hampir semua kebijakan itu berlaku sama. Jadi itu yang kita lakukan persiapan. Cuman saya ingin kembali sedikit kepada persiapan tersebut yang perlu diselesaikan oleh pembicaraan teknis antara dua negara yang kepastian tentang standar pelayanan dan SOP. Karena pada masa uji coba di November yang lalu terkesan sekali tidak ada standar operasional, sehingga jika diketemukan dalam satu rombongan yang positif berefek kepada rombongan yang negatif semuanya. Saya masih ingat Pak Bayu, bahwasanya jamaah rombongan pertama berangkat 1 November itu semuanya dikarantina selama bahkan 8 hari mereka dikarantina. Padahal yang positif hanya berapa orang. Nah, ini kita berharap ke depan pembicaraan lintas koordinasi antar kementerian juga antar negara ini membicarakan hal-hal teknis tersebut, sehingga standar apa yang akan kita dapatkan ketika ada kasus ini, solusinya ini, dan yang lain bersifat ini, sehingga tidak ada yang dirugikan akibat penyamarataan yang tidak ada standarnya. Nah, yang kedua ada tadi bicara tentang PCR. Nah, kita berharap juga standar PCR kita juga sama. Jadi hasilnya, kalau metodologinya sama, tentu hasilnya akan sama, sehingga tidak ada perbedaan, atau hasil PCR kita tidak diakui di sana, juga sebaliknya. Yang kedua, kita harus memastikan hal-hal yang sifatnya bisa kita hindari, yang mengakibatkan biaya tambahan bagi jamaah. Ini juga harus kita perhatikan, karena bagaimanapun, Mas Bayu, jamaah ini adalah jamaah yang tertunda keberangkatannya semenjak Februari 2020 yang lalu. Sudah membayar biaya, tentu jangan sampai kita memperlakukan kebijakan yang nantinya membuat biaya sangat tinggi kembali, dan harapan mereka untuk berangkat akhirnya tidak tersampaikan karena biaya tidak mampu. Jadi mungkin dengan Pak Dirjen kita harus bicara dengan kementerian juga tentang karantina di tanah air sepulangnya. Perlu ada prosedur, karena kan perjalanan umroh ini kan perjalanan yang sangat diatur dengan baik. Bahkan Prof. Hilman tadi selaku Dirjen menyatakan kita coba membuat zero accident, zero COVID di sana, kita atur betul, kita kawal betul. Seyogyanya ini akan membawa kemudahan dan tidak ada timbulnya biaya-biaya lain yang tindakan yang berlebihan, sehingga jamaah harus punya beban baru dari kebijakan tersebut. Ya, dimengerti. Pak Hilman, sudah tersambung lagi ya Pak Hilman ya? Sudah. Oke, ya Pak Hilman. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus disinkronkan, bukan berarti ini kemudian juga harus terburu-buru begitu. Nah, bagaimana ini semua bisa kemudian menjembatani jemaah yang sudah ingin berangkat mungkin. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga nanti waktu berangkat. Nah, Pak Hilman, ini jadi tetap maraton dan dalam kurun waktu berapa lama kalau boleh begitu, dalam bayangan lah 3 kementerian ini nanti akan sudah bisa memberangkatkan, termasuk juga dengan Kerajaan Arab Saudi. Ini kan juga berbeda gitu. Kalau kementerian kan kita tahu semua lah, tapi kalau dengan negara lain kan mungkin kita perlu bersabar. Bagaimana mereka memberikan data dan lain-lain supaya sinkron begitu, Pak Hilman? Ya, kita sudah membayangkan simulasinya, Pak ya. Simulasi dari sinkronisasi seperti disampaikan Pak Eko itu ya. Peduli Lindungi dan Tawakal ya. Itu juga ada proses simulasinya. Yang kedua ya, kemudian kita juga kalau ini sudah clear ya, bahwa harus ada vaksinasi tambahan atau booster, maka kemudian ini kan juga ada otoritasnya dari pemerintah Indonesia nih, ya kan? Untuk booster itu bukan hanya sekedar cari bahannya, tapi pemerintahnya kita juga memberikan peluang untuk itu, izin itu dengan ketentuan tertentu, maka kemudian dari pelaksanaan booster itu kan ada waktu juga, bukan suntik langsung berangkat gitu ya. Ada durasi waktunya, kalau tidak salah kemarin juga diinfokan mungkin 14 hari sebelum berangkat orang sudah di booster dan seterusnya. Jadi Kak, ya kita bayangkanlah, kita siap-siap mudah-mudahan gitu kan, akhir bulan ya mudah-mudahan semuanya menjadi clear gitu kan. Dan kalau misalnya persyaratan-persyaratan itu sudah muncul clear minggu ini, berarti
dari jamaah, dari travel haji umroh, itu sudah bisa mensosialisasikan, sudah memiliki data, sudah memiliki list yang akan di boosternya kalau memang harus booster gitu kan. Yeah. Dan ada durasi waktu dan lain-lain untuk karantina, semacam karantina standarisasi, PCR dan lain-lain di Indonesia. Nah itu kan kira-kira butuh waktu 3 minggu 1 bulan lah, seperti itu ya. Nah jadi kira-kira begitu loh simulasinya. Meskipun kita tidak bisa menentukan tanggal berapa harus berangkat. Ya, dimengerti. Jadi begitu, mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan informasi ini tetap bersabar, tunggu semua informasinya. Jadi Pak Firman, ini terus asosiasi-asosiasi. Oh, Pak Firman tampaknya juga ada sedikit masalah komunikasi dengan kami. Sebentar lagi nanti kami akan sampaikan atau kembali lagi untuk berdiskusi dengan kita. Pak Eko, ada kendala untuk mencari informasi-informasi yang paling solid dari Kerajaan Arab Saudi dalam menerapkan umroh kali ini. Sementara kan sudah ada 10 negara yang sekarang sudah berangkat. Menurut Pak Eko, nggak terlalu banyak kendala begitu. Nah, ini semua nanti untuk Indonesia selama ini untuk bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, informasi mudah Pak, sehingga kemudian bisa disampaikan ke pemerintah Indonesia dengan baik supaya membuat koordinasinya menjadi sinkron. Pak Eko, ada kendala? Ya, secara umum tidak. Tapi memang masalah izin untuk masuk ke negara Saudi, terutama untuk menjalankan umroh dalam waktu yang lama bagi orang asing, ini kan sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang memang harus dibahas secara komprehensif oleh beberapa instansi Saudi. Panglimanya sekarang kan Kementerian Kesehatan. Ya. Semua ini kan karena masih masalah pandemi juga di sana ya. Oke. Ya. Tapi secara umum Mas Bayu ya, Saudi sudah sangat baik dalam penanganan COVID-nya. Kasus harian itu mereka hanya sekitar 50-an. Nah ini yang saya kira momentum yang akan dijaga terus oleh pihak Saudi. Yeah. Jangan sampai kondisi yang sangat kondusif di dalam negeri itu kemudian terganggu karena ada jamaah yang misalnya ya positif. Nah ini yang sangat dihindari oleh pemerintah Saudi. Makanya itu mereka sangat hati-hati. Tapi secara umum bukannya mereka mempersulit, tidak. Mereka hanya memang perlu koordinasi antar kementerian ya, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri. Nah ini yang perlu waktu juga. Seperti kita juga ya perlu menyinkronkan beberapa elemen gitu. Ya, Pak Eko, saya agak sedikit teknis nih. Tadi kan diungkap juga oleh Pak Firman ya, bagaimana pengalaman ketika kita masuk ke Arab Saudi untuk umroh pada masa pandemi pada waktu itu. Misalnya gini Pak, kalau vaksinasi kan kita bisa, menurut saya mudah-mudahan nih pemerintah nanti ketemu jalannya lah. Ada booster lah begitu. Kalau yang sudah 2 kali vaksin sedemikian rupa, datanya lengkap, ya di booster. Boosternya udah vaksin yang diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi aman begitu. Nah, PCR yang kadang-kadang berbeda standar. Atau seperti Pak Firman katakan, kalau dari rombongan, misalnya ada 50 jemaah, ada 2 yang positif, apakah yang lainnya juga harus karantina? Sementara sebetulnya mereka 48 lainnya ini negatif gitu. Nah hal semacam itu seperti apa pelaksanaannya sekarang di Arab Saudi berkaitan dengan 10 negara yang sekarang sudah menjalankan ibadah umroh, Pak Eko? Ya, jadi itu standarnya Mas. Saya kira SOP di mana-mana juga sama. Di setiap negara. Kita bisa membayangkan ya, kalau satu pesawat itu ada 2-3 orang yang terbukti positif. Nah memang dan mereka sudah melakukan perjalanan selama sekian jam ya. Iya. Saya kira wajar kalau pemerintah Saudi kemudian khawatir juga. Ya yang lain selama 10 jam itu kan mereka berinteraksi dalam ruangan tertutup. Nah ini yang SOP yang selama ini dibangun. Saya kira hampir semua negara. Nah ini yang kita terus bahas dengan Saudi. Bagaimana kemudian itu kita bisa hindari. Sehingga jamaah yang negatif itu juga kemudian tidak terpengaruh oleh atau tidak harus karantina. Nah sejauh ini dari teman-teman di jamaah yang dari 10 negara kok saya belum mendengar adanya kasus di mana beberapa jamaah terbukti positif dan mereka harus karantina seluruh kelompok gitu ya. Sejauh ini belum kami dengar. Ya. Oke. Ya.
Kalau soal PCR, Pak Eko, selama ini kalau kan di Indonesia udah pasti PCR nih waktu berangkat jemaah. Sampai di sana harus PCR lagi? Oh ya, jadi waktu ke sini harus PCR. Nah itu yang tadi disampaikan oleh Pak Firman, ternyata pada saat mereka PCR, jadi waktu itu begitu masuk, esok harinya di PCR. Jadi misalnya malam ini masuk hotel, kemudian besok di PCR. Nah terbukti kemudian beberapa jamaah itu positif. Nah itu kemudian menyentakkan perhatian pihak Saudi, ternyata jamaah Indonesia yang dipilih karena dianggap paling disiplin, paling tertib pada saat haji, ya mungkin karena COVID ini ya, jadi susah dikendalikan juga COVID ini, sehingga ternyata juga ada yang positif. Nah kemudian mengakibatkan adanya karantina bagi seluruh anggota rombongan waktu itu. Nah, jadi itu yang terjadi ya waktu itu. Iya, oke. Terbayang bagaimana nanti secara teknis-teknis inilah yang kemudian sekarang sedang dibicarakan dan mudah-mudahan semuanya ketemu titik temunya sehingga jemaah Indonesia berangkatnya juga aman begitu. Pak Firman, apa yang ingin diimbau kepada publik terutama untuk calon jemaah ibadah umroh yang sempat tertunda begitu, bahwa ini masih butuh waktu begitu. Nah ini mereka, saudara-saudara kita masih bisa bersabar, Pak Firman, sudah disampaikan, ini koordinasinya terus berjalan kan antara Kementerian Agama dengan seluruh asosiasi penyelenggara untuk umroh dan haji, Pak Firman? Kami selama masa suspend ini terus mempersiapkan jamaah-jamaah yang sudah terdaftar keberangkatannya untuk melakukan vaksinasi. Dan alhamdulillah hampir mayoritas sudah melakukan vaksinasi, kecuali jamaah-jamaah yang terkendala karena faktor kesehatan. Jadi itu yang kami lakukan. Dan bagi yang faktor kesehatan terkendala, ini juga mesti menjadi perhatian kita bersama, baik Pak Konjen atau juga Pak Dirjen, bahwasanya perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci dan haji adalah harapan dari seluruh umat Islam. Dan mayoritas yang semakin kuat harapannya adalah yang usianya di atas 60 tahun. Dan alhamdulillah, pelaksanaan ibadah umroh pada masa pandemi ini sebagai ketentuan baru, tidak ada batas atas usianya. Ada batas bawah 18 tahun, sedangkan masa atas tidak ada batas. Artinya, pemerintah Saudi Arabia membuka kesempatan bagi seluruh umat Islam dalam kondisi sehat yang sudah divaksin atau kondisi kurang sehat yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi untuk bisa melakukan ibadah umroh. Berapa isu yang berkembang memang yang sudah kami dapatkan, bagi yang belum bisa divaksinasi sebagaimana press release Bu Menlu, diperlukan karantina 5 hari. Itu juga bagian sebagai solusi bagi sebagian masyarakat yang terkendala karena faktor kesehatan tidak bisa memenuhi vaksinasi. Yang kedua, Mas Bayu, saya ingin menyampaikan, pertama adalah kita akan sangat bicara tentang akan kajian teknisnya akan detail sekali. Kita berharap Kementerian Agama juga kementerian terkait selalu mengajak asosiasi, khususnya kami Ampuri, siap untuk berbagi informasi, membicarakan berapa secara teknis, termasuk juga ketika pembicaraan kita nanti yang akan insya Allah dalam waktu dekat, kami yakin sekali Pak Dirjen juga Menteri Agama akan ke Tanah Suci, kita siap mendampingi sehingga diskusi teknisnya bisa segera kita bicarakan secara detail, sehingga nanti Pak Eko di lapangan tidak begitu sulit insya Allah, karena di semuanya sudah diselesaikan dan pembicaraan teknis yang detail. Ya, dimengerti. Pak Hilman, terakhir dari Anda, bisa ya Pak, ini semua pelan tapi pasti dirapihkan, nggak apa-apa Pak, nggak usah terburu-buru tapi semuanya rapih begitu, Pak Hilman? Ya, kita tidak pelan-pelan ya, kita bergerak cepat ini Mas. Setuju. Tanggal 8 notanya, hari Minggu aja udah langsung koordinasi ya Pak ya? Udah langsung rapat antar 3 kementerian itu kemarin ya. Untuk memastikan bahwa kita siap, karena kita memahami bahwa ya katakanlah nota diplomatik itu sebagai sebuah reminder. Oke, dibuka loh, sebentar lagi dibuka loh. Nah itu kira-kira begitu kan. Kalau sudah gate-nya dibuka, yang mau masuk siap apa enggak kan gitu. Jangan-jangan gate-nya dibuka, yang mau masuk belum siap untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh penerima tamu, kan gitu. Nah jadi insya Allah lah kita intensif, saya Pak Eko, kemudian juga teman-teman yang lain dari Kemenkes ya, Kemenlu, dengan tim yang kita bentuk untuk pre-departure-nya kita siapkan betul. Tentu saja nanti kita komunikasi intensif dengan kawan-kawan dari PPIU asosiasi ya Pak ya. Oke.
Ya, saya harap begitu, sehingga mudah-mudahan kepercayaan Kerajaan Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia ini bisa kita laksanakan dengan baik dan semuanya kepentingannya untuk ibadah umroh atau jemaah yang akan beribadah umroh juga akan baik. Terima kasih untuk upaya-upayanya dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan juga pasti sebentar lagi ada Kementerian Kesehatan dan para asosiasi. Saya terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa segera berangkat. Pak Hilman terima kasih, Pak Eko pagi-pagi dini hari sudah bergabung dari Jeddah, Arab Saudi, terima kasih. Pak Firman juga terima kasih, mudah-mudahan bisa segera berangkat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.